3, 2, 1, and close the door. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman semua sudah hadir sesuai dengan undangan kita sebelumnya. Di sini ini adalah sesi yang kedua setelah kita melaksanakan yang pertama diseminasi di kelas waktu itu. Ini diseminasi kedua, kita akan mulai di bagian kita resume sedikit ya, masalah disiplin positif. Insya Allah nanti juga akan diterapkan di wali kelas 10, yaitu di keyakinan kelas. Nanti akan ada tabnya. Nah, itu bagian dari student welfare meeting kita pada siang hari ini. Konsumsi masih diambil, insya Allah nanti datang Ustaz bagus gitu. Ya, next. Nanti pematerinya dua gitu. Saya dengan Ustaz Sigit. Message ini nggak apa, alur merdeka insya Allah semua sudah paham, karena kita juga sekolah penggerak. Nah, ini salah satu contoh kita nanti akan menerapkan ini. Bisa? Iya, sama. Kita lagi itu apa ya? Mengulang. Nah, ini nanti sama halnya di kelas. Harapannya nanti kita coba terapkan di kelas 10 keyakinan kelas ini. Jadi mereka disuruh untuk membuat ini sebenarnya. Sama halnya kita satu forum kecil ini, kira-kira kita menuliskan apa? Kesepakatan forum kita kali ini. Nah, misal itu contohnya berada aktif dalam diskusi. Yang kedua mungkin Harus ada jajan. Nah, konsumsinya 50.000. Seperti itu ya. Jadi nanti akan ada detailnya di bagian part yang keyakinan kelas. Jadi kita sepakati aktif dalam diskusi dan menunggu konsumsi berikutnya. Tidak menuntut naik gaji. Jangan buka-buka. Kita pernah ngomongin masalah disiplin positif. Dulu pernah Aliza itu diundang oleh P2TP2A. Mungkin di sini ada Ustadz Agung, Ustadz Mada, Ustadz Mada. Mungkin lainnya sudah pernah ikut ya. Jadi istilahnya adalah kita dulu waktu itu adalah bagaimana Aliza di training oleh sebuah guru waktu itu dengan P2TP2 untuk menciptakan lingkungan yang positif hubungannya dengan disiplin positif. Gitu. Nah, kita coba berefleksi dulu. Mungkin ada yang mau ngasih apa ya, pengalaman dulu semisal menerapkan disiplin positif atau ke anaknya mungkin ketika terlambat mempertanyakan alasan. Nah, seperti itu salah satu. Kan di sini ada apa yang terjadi, apa yang Bapak Ibu katakan atau lakukan. Nah, itu tadi kan dari katakan atau lakukan, mempertanyakan kenapa kok bisa terlambat. Nah, ini akan nanti diberikan lebih dalam ya. Oke, next. Selanjutnya dari pengalaman itu ya, sebagai guru, kepala sekolah dan kepala sekolah, kita dapat melihat bahwa lingkungan positif itu penting untuk tercipta dalam hubungannya dengan pembelajaran murid di kelas. Setelah kita mulai dari pengalaman, coba dengan teman sebelahnya pas ini. Nanti satunya Umat dan Ini bukan teman. dua. Ini bukan teman. Pegang teman, tangan temannya. Pegang tangan temannya. Gini. Oh, tapi masih tangan temannya. Terus susit loh. Nah, Terus susit.
Melepaskan ketika sudah Sudah capek. Oh, terikat ya. Atau mereka melepaskan kalau mereka sudah capek. Atau kayak gitu dengan terpaksa itu bisa. Right, next. Ya, ini ada video inspirasi kita tayangkan. Insyaallah inspirasi sekali. Salah satu. Selamat datang di podcast Disiplin Positif bersama Irfan Amali, praktisi pendidikan, penulis, dan pengembang media kreatif. Podcast ini dipersembahkan oleh program Ayo Main yang didukung oleh Guyup, sebuah kolaborasi antara Peace Generation Indonesia dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mempromosikan pendidikan perdamaian di Indonesia. Pada sesi pertama, Irfan Amali akan menjelaskan tentang apa itu disiplin positif. Selamat mendengarkan. Saya pernah melihat 3 orang anak sekolah masih lengkap dengan seragamnya, naik motor boncengan bertiga tanpa helm. Alasannya, tidak ada polisi, tidak ada yang mengawasi. Itulah salah satu fenomena dalam dunia pendidikan kita, di mana ternyata kedisiplinan masih harus ditegakkan kalau ada pengawasan. Dan ini menjadi problem kita semua dan menjadi pertanyaan besar. Apa sebetulnya disiplin? Dan jika Anda concern pada masalah ini, maka Anda ada di channel yang tepat bersama saya Irfan Amali dalam serial podcast Disiplin Positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Irfan Amali dalam serial podcast Disiplin Positif. Saya akan memulai dengan sebuah cerita dari tahun 60-an, yaitu seorang psikolog bernama Walter Mischel ketika membuat sebuah percobaan menarik. Profesor dari Stanford University ini meminta anak kecil untuk duduk di ruangan kelas sendirian. Dan anak itu diberi sebuah permen marshmallow dan diminta untuk tidak memakannya dalam jangka waktu 15 menit. Jika berhasil, maka anak itu akan diberi 2 marshmallow. Apakah mereka berhasil? Ternyata dari 600 orang yang diuji, cuma sepertiganya yang berhasil. Kebanyakan gagal di menit-menit pertama, dan ada beberapa yang mampu bertahan sampai menit-menit terakhir, tetapi akhirnya gagal juga. 30 tahun kemudian, pada tahun 90-an, anak-anak yang sama diteliti lagi. Ditemukan ternyata ada korelasi menarik antara kemampuan menahan diri saat tes waktu dulu dengan kesuksesan mereka di masa dewasa. Orang-orang yang berhasil menahan godaan marshmallow ternyata memiliki kehidupan yang lebih baik. Sementara yang gagal, mereka cenderung mudah tergoda oleh godaan-godaan kehidupan. Godaan narkoba, seks bebas, kriminal. Sehingga mereka memiliki kehidupan yang relatif kacau dibanding dengan anak-anak yang mampu menahan diri. Dari penelitian ini, para ahli menyimpulkan sebuah kesimpulan yang sederhana. Ternyata kemampuan untuk menunda kesenangan atau to delay gratification adalah sebuah kunci kesuksesan yang tidak tergantikan. Dari 2 cerita yang saya sampaikan di awal tadi, tentang 3 orang anak yang naik motor tanpa helm, dan tentang tes marshmallow, kita sudah bisa mendapatkan gambaran bahwa sebetulnya salah satu kunci sukses adalah disiplin. Dan disiplin seperti apa yang menjadikan sukses? Adalah disiplin ketika kita bisa disiplin walaupun tanpa ada pengawasan. Dan itulah yang menjadi inti pembahasan kita, yaitu disiplin positif. Yaitu disiplin bukan karena takut hukuman atau tergiur oleh iming-iming hadiah, atau adanya pengawasan dari luar. Oleh karena itu, disiplin positif berbeda dengan disiplin biasa yang kita mungkin sudah kenal sejak dulu dalam sistem pendidikan dan pengasuhan selama ini. Inilah bedanya disiplin biasa dengan disiplin positif. Disiplin biasa itu dikendalikan oleh kontrol eksternal. Kita mau pakai helm kalau ada polisi. Tetapi disiplin positif adalah kesadaran internal. Kita memakai helm karena kita sadar bahwa menggunakan helm adalah melindungi diri kita. Kemudian yang kedua, disiplin positif itu disiplin biasa
itu dikendalikan oleh hukuman dan imbalan, reward dan punishment dan reward. Sementara disiplin positif itu dikendalikan oleh kesadaran internal tentang adanya konsekuensi logis dari setiap tindakan. Yang berikutnya, disiplin biasa fokus pada perilaku. Di sekolah kita mendisiplinkan anak dengan fokus agar anak-anak rapi, anak-anak taat, anak-anak berperilaku bagus. Tetapi kita tidak tahu sebetulnya di luar perilakunya berubah. Karena yang kita ubah hanya perilaku, padahal ada akar yang akan membuat perilaku itu berubah. Ketika akarnya diperbaiki, maka secara otomatis perilakunya pun berubah. Mau di sekolah atau di luar, perilaku tetap menjadi baik. Oleh karena itu dalam disiplin positif bukan fokus pada perilaku, tetapi fokus pada akar pembentuk perilaku, yaitu keyakinan karakter. Kemudian disiplin biasa, peraturan dibuat oleh yang berkuasa yang punya otoritas. Sementara dalam disiplin positif, peraturan dibuat bersama sehingga anak-anak memiliki ownership, kepemilikan terhadap peraturan. Ketika mereka melanggar peraturan, mereka tidak sedang melanggar peraturan yang dibuat oleh orang lain, tetapi sedang melanggar pada komitmen diri sendiri. Kemudian disiplin biasa juga ketaatan jangka pendek. Ketika mereka keluar dari sekolah, mereka kembali menjadi anak yang tidak disiplin. Sementara dalam disiplin positif, kesadaran jangka panjang yang ditumbuhkan di sekolah adalah menumbuhkan bibit-bibit kedisiplinan yang nanti akan tumbuh menjadi pohon yang besar yang kuat. Kemudian dalam disiplin biasa pun, perilaku tidak disiplin dianggap sebagai ancaman yang mengganggu, sementara dalam disiplin positif perilaku yang dianggap tidak disiplin itu adalah kesempatan untuk mengajarkan karakter. Dan dalam disiplin biasa, guru adalah sebagai polisi atau hakim yang menghukum dan menghukumi. Tetapi dalam disiplin positif, pendidik adalah detektif yang terus berusaha memahami akar masalah dan mencoba memperbaiki dan memberi solusi pada akar tersebut. Nah, itulah perbedaan disiplin biasa dengan disiplin positif yang akan kita bahas secara lebih rinci dalam podcast berikutnya, yaitu tentang 7 prinsip disiplin positif. Apa saja 7 prinsip disiplin positif? Ikuti terus bersama saya Irfan Amali dalam serial podcast Disiplin Positif. Oke, selanjutnya dari video. Next. Nah, di sini ada 5 unsur penting dalam menerapkan disiplin positif ya. Nanti Ustadz Sikit akan menyampaikan nomor 1 dan nomor 2. Kemudian saya akan nomor 3 dan 4 masih terus di nomor 5. Coba saja. Monggo Ustadz Sikit dipersilakan. Oke. Untuk selanjutnya saya akan berikan beberapa sosialisasi mengenai konsep dasar disiplin positif. Jadi ini adalah dasar dari apa yang kita lakukan untuk melaksanakan segitiga restitusi nanti. Jadi intinya di akhir nanti pastinya hukuman itu nggak boleh ternyata. Kita disarankan menggunakan restitusi. Nah, apa restitusi nanti akan dijelaskan kami di bagian kelima. Bagian 1 dan 2 oleh saya, silakan. Next. Nah, kalau Bapak atau semua mendengarkan kata disiplin, apa yang terlintas? Waduh, keras, diktator, ampun, tepat waktu, dan segala itu, aku, tak berguna. Dan segala halnya, lanjut. Nah, konsep disiplin sendiri sebenarnya adalah segala sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi ada kata di spesifiknya itu kepatuhan memang. Apakah disiplin hanya dapat dilaksanakan dengan hukuman? Gimana menurut jenengan? Ya,
ternyata realitas itu berbeda, kebutuhan kita juga berbeda. Contoh lain adalah berperilaku dilihat suatu kesalahan, ya. Perilaku buruk itu dilihat sebagai kesalahan. Lalu ada juga teori kontrolnya, semua perilaku itu ada tujuannya. Lanjut. Nah ini disiplin positif. Memampukan peserta didik untuk memahami dan mengontrol setiap perilaku atau tindakan yang dilakukan agar senantiasa dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Kata kuncinya di sini yaitu kesadaran dan tanggung jawab. Sebagai bentuk menghormati diri sendiri dan orang lain di sekitarnya. Sebagai pendidik, tujuan utama adalah menciptakan kedisiplinan sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kita semua meyakini bahwa ada yang namanya kebajikan universal atau semua perilaku baik itu berawal dari kebajikan universal. Lanjut. Nah, apa hubungannya disiplin positif dengan pembelajaran? Kalau kita mau berpihak pada murid, apa hubungannya dua ini? Kebutuhannya disiplin dan juga pembelajaran yang berpihak pada murid. Next. Nah ini. Nah, tujuan kita adalah ini. Sekolah aman, nyaman dan menyenangkan. Kita membentuk ekosistem ini. Oleh karena ini, untuk membentuk ekosistem itu kebutuhannya adalah disiplin positif. Apa aja isinya? Pelajaran Pancasila itu ke-6 elemen ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu nanti akan terlaksana apabila kita mempunyai ekosistem atau sekolah yang aman, nyaman dan menyenangkan. Nah, untuk agar semuanya tercapai, ekosistem itu dibentuk dengan cara disiplin positif. Lanjut. Nah, ini ada juga kebajikan universal. Lanjut. Nah, ini ada 7 hal kebajikan universal yang semuanya masuk ke dalam pelajaran Pancasila. Ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi dan keadilan. Ya, yang sebelah kiri. Lanjut. Nah, dari ke 7 tadi, mana yang paling menarik? Empati. Kita coba ya. Di back lagi. Coba dilihat dari ke 7 ini mana yang paling menarik bagi jenengan? Apakah kontrol diri? Apakah kebaikan? Apakah toleransi? Empati. Keadilan. Karena di sini tidak ada empati. Karena di sini nggak pernah adil. Next. Lanjut, tidak ada empati di sini. Lanjut. Selanjutnya. Nah, agar nilai-nilai ke-7 tadi bisa diterapkan, gimana caranya agar bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari? Selanjutnya. Nah ini. Ada yang namanya teori motivasi, ada hukuman dan juga restitusi. Udah mulai masuk ke dalam materinya ya. Ada motivasi, hukuman, ada restitusi. Lanjut. Nah ini, yang pertama motivasi. Ada 3 motivasi yang biasanya dilaksanakan atau yang dipunyai oleh manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Oh iya, betul. Orang bersikap disiplin untuk yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita datang terlambat, kita datang tepat waktu agar tidak dimarahin oleh partner atau kepala sekolah. Lanjut. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang kedua adalah ini. Kalau kita melaksanakan hal itu disiplin, kita mungkin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, yang paling penting sebenarnya adalah yang paling nomor 3, menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita memang dari diri sendiri menjadi disiplin dengan nilai-nilai yang kita percaya. Itu merupakan motivasi intrinsik yang akan jangkanya panjang ya. Jadi anak-anak yang memang mau disiplin itu akan lebih taat oleh peraturan daripada anak-anak yang memang mencari nomor 1 atau mencari nomor 2. Lanjut. Nah, dari ketiga ini yang mendasari murid-murid sekarang paling banyak apa? 2. Coba di 1 kayaknya back. Antara 1 dan 2 sekarang kan? Iya, 2 banyak ya. Banyak anak juga yang pengen nggak dukung atau pengen dapat imbalan. Yang 2, next. Lanjut lagi. Nah ini. Nah ini ada beberapa contoh ya. Hukumannya misalnya ada hukuman itu namanya korban mendapatkan keadilan. Konsekuensinya korban bisa diabaikan, ada restitusinya korban mendapatkan ganti. Nah ini sudah mulai muncul nama kata-kata restitusi. Nah ini, kalau misalnya ada tes yang gagal, maka murid akan tersakiti. Berarti kalau rumahnya itu gagal, berarti salah satu korbannya ada yang tersakiti.
Kalau ada konsekuensi, murid itu dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi, nah murid yang sana tadi ternyata nggak dihukum tapi dikasih apa? Penguatan istilahnya itu. Uang silakan bisa. Nah, biasanya kalau yang tertulis di peraturan atau di buku itu seperti ini. Kalau hukuman ya, peraturannya adalah kamu harus ngapain. Nah, kalau konsekuensi, kalau misalnya kamu melakukan ini apa yang terjadi? Nah, kalau restitusi itu yang keyakinannya. Apa yang kamu yakini? Kalau misalnya kamu melakukan ini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah? Jadi ada tawaran kepada kesadarannya tadi. Lanjut, next. Ya ini, menurut jenengan ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Mengganti penghapus teman yang dihilangkan. Konsekuensi. Nah, lanjut, berdiri di tengah lapangan. Hukuman. 3 merapikan satu. Konsekuensi. Mencatat 200 kali. Hukuman. Membersihkan WC. Hukuman. Lanjut. Hukuman. Nah, paling mudahnya sebenarnya seperti ini. Konsekuensi itulah adalah hal yang perlu dilakukan ketika terjadi. Tapi kalau hukuman bersifat memalukan, bersifat menyakiti, bersifat juga membuat capek dan lain-lain. Dan mungkin tidak ada hubungannya dengan apa yang dilakukan. Misalnya dia tadi terlambat, apa hubungannya terlambat dengan berdiri di sekolah? Sebenarnya tidak ada hubungannya kan? Next, lanjut. Nah ini tadi disebutkan di sini bahwasanya hukuman itu memang efektif cuma untuk jangka pendek aja Next di pojokan. Nah, gimana sebaiknya reaksi kita apabila murid melakukan kesalahan? Kalau ada kesalahan gimana ya? Didoakan jadi guru. Didoakan jadi guru biar bisa mengulang gitu. Kita ya, lanjut next. Nah, intinya adalah menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Nah, jadi kalau mereka melakukan kesalahan, kita buat kondisi atau ekosistem di mana kita itu menyiapkan mereka untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ada juga refleksinya juga. Lanjut. Lanjut. Setelah itu, nah ini ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan seluruh anak-anak itu, anak kita itu adalah karena mereka punya yang namanya kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasarnya? Yang pertama ada penguasaan, kasih sayang yang tidak diterima, kesenangan, kebebasan. Yang paling utama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup dalamnya. Lanjut. Mengapa sebenarnya kita perlu memahami? Kenapa kita harus memahami siswa itu perlu bertahan hidup? Mengapa siswa itu perlu penguasaan dan lain-lain? Karena ini contoh dari dunia berkualitas. Ini tempat yang kebutuhan tadi kan itu dasar manusia. Operatornya gimana sih? Kebutuhan dasar manusia. Nah, ini kalau dunia berkualitas itu ada lingkaran. Ini kita ibaratkan pikiran kita. Dunia berkualitas itu di dalam atau di luar. Kita coba refleksi diri masing-masing ketika kita bekerja di sekolah. Kira-kira dunia berkualitas apa yang diharapkan yang ada di sekolah? Gaji seperti di luar. Gaji seperti di luar. Terus apa lagi? Lingkungan yang nyaman. Lingkungan nyaman. Semangat yang sama. Motivasi yang sama. Nah, sama halnya dengan anak-anak. Harapannya tuh anak-anak dunia berkualitas anak itu ada apa enggak sih di dalamnya mereka itu sekolah. Misal di sini ada sekolah, ada guru, terus ada teman, gitu. Jadi atau malah dunia berkualitas yang anak-anak itu ada di luarnya mereka. Jadi sebenarnya sekolah, guru, teman itu berada di luar mereka. Mereka juga itu baca komik, laptopan mungkin, terus atau apa gitu. Nah harapannya dengan yang tadi itu kita memahami kebutuhan itu, kita bisa menegaskan diri kepada mereka. Harapannya guru masuk ke dalam dunia
berkualitas versi mereka. Gitu. Lanjut. Nah ini contoh. Ya, Kualitas versi mereka itu. Iya. Versi anak. Ini ilustrasinya bahwa saya dunia berkualitas itu dua murid SD itu. Yang pertama anak A, dunia berkualitasnya itu adalah ada orang tua, ada teman sekelas, ada sesuatu yang diberikan oleh ayah, bu guru biologi, rumah, sekolah, lapangan bola dan persahabatan. Itu dunia mereka yang mereka inginkan ya, yang berkualitas bagi mereka. Nah berbeda anak A dengan anak B. Anak B ternyata teman di kelas, sepeda dari nenek, ada wali kelas juga, ada sekolah, kantin sekolah dan komik. Jadi mereka mempunyai dua dunia yang berkualitas, dua dunia yang berbeda juga. Selanjutnya, nah terkait dengan lingkaran dunia ini, lingkaran kira-kira bapak ibu itu meletakkan sekolah di mana? Seperti yang sudah sudah lakukan tadi. Selanjutnya, next. Nah ini kita masuk ke keyakinan kelas. Nah dijelaskan oleh Pak Pasir, Pak Ustadz saya. Oke, ya ini nanti ini hal yang akan kita lakukan ya di SWL. Kali ini nanti harapannya di masing-masing kelas itu memunculkan sebuah keyakinan kelas. Itu. Nah, caranya ada 3 pertanyaan tematik. Kenapa sih keyakinan kelas bukan peraturan? Kenapa kok keyakinan kenapa bukan peraturan? Terus kenapa kok bahasa keyakinan itu penting untuk membangun sebuah lingkungan yang positif? Terus bagaimana caranya membentuk keyakinan kelas yang efektif gitu? Oke, next. Nah, ini contoh. Tadi kayak kita awal keyakinan forum ini adalah tadi yang dua ya, kan aktif. Yang kedua adalah kita harus saja sama. Misal kayak gini, ada beberapa nilai kebajikan yang tadi kebajikan universal. Hubungannya nanti dengan keyakinan akan ada tembusan langsungnya dengan keyakinan kelas. Misal, ini kita main contoh. Kalau kalimatnya adalah dilarang membuat sampah sembarangan, membuang sampah sembarangan, berarti nilai kebajikan universal apa yang ingin dituju? Kebersihan sampah. Answer itu. Kebersihan. Lainnya kebersihan mungkin ada apa? Kesehatan. Kesehatan lingkungan. Kesehatan. Dilarang merokok. Kesehatan. Ekonomi. Toleransi. Toleransi. Menghargai orang lain. Menghargai orang lain. Nah, yang nomor 3, kembalikan buku yang telah dibaca ke tempat semula. Kerapian. Tanggung jawab. Hadir di kelas 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Hasil disiplin. Disiplin. Kesehatan. Menghargai guru. Aduh, sebelum belajar kok kesehatan. Jujur, kan tidak berdiri nanti. Bisa. Semakin begitu semakin sehat. Jujur, ini semakin jujur. Matikan komputer setelah digunakan. Hemat. Tanggung jawab. Oke, nah. Ekonomi kreatif. Wajib menggunakan masker. Ini kan zaman COVID ya, berarti Ya. kesehatan sama. Dilarang berlari di koridor keselamatan. Asli. Nah, hal-hal yang tadi itu harapannya itu anak-anak memahami. Jadi harapannya kayak gini. Kenapa sih kayak tadi Ustaz Zikir bilang, kenapa sih kok datang 10 menit sebelum pelajaran itu kok bisa kesehatan agar tidak berdiri. Nah, keyakinan itu yang diharapkan ada pada diri anak-anak sehingga mereka itu meyakini bahwa oh saya harus masuk tepat waktu untuk kelas. Nah, selain itu mungkin ada tanggung jawab, menghargai orang lain. Nah, gimana cara menyusunnya? Ini nanti akan kita terapkan ya. Harapannya di SWM minggu depan kita juga diskusikan ini. Ya, coba next. Nah, pertama, lihat daftar nilai kebijakan universal yang ada. Jadi menentukan keyakinan kelas itu tahapan untuk mencapai yang namanya tadi kebijakan universal. Ada tambahan misal nih di dalam kelas. Nanti mungkin wali kelas bisa menanyakan ke murid-muridnya, kira-kira peraturan di dalam kelas itu apa? Ditampung dulu semuanya. Misal kayak tadi, tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh berkata kotor. Nah, sifatnya masih peraturan, berarti kata tidak boleh itu peraturan, kalimat negatif. Nah,
Nah itu yang nanti kita akan coba ubah menjadi sebuah program apa? Kebajikan universal itu tadi gitu. Misal ada temennya yang tidur terus digaprak gitu kan. Misal, bangun tapi caranya gitu. Tidak boleh melakukan hal negatif pada teman. Nah, itu semua ditampung. Cuma nanti dikerucutkan itu menjadi apa? Kira-kira yang kayak tadi. Hal-hal yang bisa diambil dari hal yang negatif itu tadi apa kira-kira? Misal, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalimat positifnya adalah apa? Membuang sampah sembarangan. Lingkungan bersih. Membuang sampah pada tempatnya. Jaga kebersihan. Misalnya kayak gitu kan kalimatnya. Jadi kalimat positif. Nah, di akhir harapannya kayak kita tadi. Dilarang membuat sampah sembarangan. Positifnya adalah buanglah sampah pada tempatnya. Keyakinan kelasnya bentuknya apa? Keyakinan kelasnya tanggung jawab menjaga keindahan, ya kan? Nah, harapannya yang disasar itu. Akhirnya ketika mereka itu ngomong ke dirinya untuk mau buang sampah sembarangan, mereka itu nggak meyakini kalau dirinya itu tidak menjadi satu bagian kalau dia ini tidak punya tanggung jawab. Nah, fungsinya keyakinan kelas itu gitu. Nanti harapannya guru-guru wali kelas nanti punya ada beberapa mungkin keyakinan kelas yang sepakati dan dilakukan bersama oleh anak-anaknya di kelas, sehingga nanti ketika ada anak yang melanggar kita bisa melakukan mungkin bertahap ya, mungkin karena kita nggak bisa lakukan restitusi, mungkin bisa lewat apa konsekuensi dulu, tapi akhirnya itu bisa berubah jadi restitusi. Harapannya kayak gitu. Tadi kayak yang dilakukan Ustaz Wildan itu kan Hukuman. enggak sih, hukuman atau apa tadi? Kalau sayang. Ya sebenarnya, nah kayak gitu. Bertahan hidup. Bonus top life. Sama. Nah, yang terpenting adalah konsekuensi apa yang mereka sepakati. Jadi ke anak-anak. Makanya ini lingkup kecilnya adalah kelas. Gitu. Jadi ketika anak-anak sudah punya pakati itu, mereka akan timbul tanggung jawab karena ada keyakinan tadi. Oh saya harus itu, berarti saya siap terima itu. Ini tadi ada pertanyaan. Coba pertanyaannya bisa diulang. Pertanyaannya bisa diulang. Yang mana? Yang tadi yang Oh ya. Air itu kan sebenarnya baik ya untuk tubuh. Cuma kalau misalnya terlalu banyak air itu juga nggak baik. Sama juga dengan positivity. Positivity itu baik. Kalau misalnya positivity-nya tadi itu terlalu, kemungkinan akan jadi toxic. Atau pertanyaannya kayak kalau misalkan anak-anak biasa di situ positif, terus di luar mendapatkan hukuman yang nggak biasa sama itu bagaimana? oh iya. Pertanyaan bagus. Pertanyaan yang kedua ini saya jawab dulu ya karena ada hubungannya. Jadi ini pernah dibahas juga. Seandainya kita melakukan itu, tetapi tidak ada timbal balik ketika di rumah atau di rumah kan gitu kan. Nah, makanya kalau kita mengacu pada tributan pendidikan itu kan ada guru, ada semua tenaga pendidikan, lingkungan tenaga pendidikan, masyarakat dan orang tua. Gitu. Cuman kalau kita menyasar langsung ketiganya mungkin akan terlalu luas. Makanya kita lakukan dalam lingkup terkecil ya. Nah, untuk pertanyaan yang tadi, bila terlalu banyak memberikan hal yang positif, bukannya itu malah akan merusak. Nah, ini ada miskonsepsi penerapan restitusi. Mungkin kalau kita lihat baca tadi ya, maksudnya ketika Bapak Sigit menyampaikan terkait restitusi, seperti kayak apakah kita bisa melakukan itu kan gitu kan? Restitusi itu bukan kita tanpa memberikan konsekuensi. Gitu. Jadi restitusi adalah apa ya? Inquiry, pendekatan inquiry mencari apa ya? Keyakinan mereka sendiri gitu. Tapi tetap dengan konsekuensinya. Misal seperti ini. Ada anak datang terlambat datang ke kelas. Nah, kita kan biasanya langsung kamu terlambat datang ke kelas. Kamu kesiswaan minta surat dari gitu. Nah, ini kita ubah. Kalimatnya itu bukan membuat mereka merasa salah gitu kan. Bukan yang kamu kok terlambat kenapa kamu tidak menghargai gurumu ya kan bukan. Tapi lebih kepada kira-kira kamu sudah terlambat 10 menit. Sesuai dengan keyakinan kita apa yang bisa kamu lakukan. Nah, keyakinan kita
dia mungkin akan, oh nanti lepas pelajaran kelas saya akan menghubungi guru saya untuk yang pertama mungkin minta maaf, yang kedua saya akan mencari tahu keterlibatan saya. Kayak gitu. Tapi konsekuensinya tetap ada. Tapi kalau misalkan anaknya nggak nyadar, Nah, itu akan kejadian terus berulang. Nah, pentingnya restitusi adalah pendampingan kita. Itu. Lama-lama anak-anak ketika menyadari yang sama, mereka juga akan berpikir seandainya teman saya melakukan semua itu apa yang bisa saya lakukan. Gitu. Jadi miskonsepsinya restitusi itu, oh nggak ada hubungan, hanya disampaikan aja, diomongin aja. Nah itu yang agak kurang tepat. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini di slide yang ini dari keyakinan kelas yang nanti kita akan coba buat ya, kita susun. Harapannya nanti akan menjadi sebuah keyakinan sekolah yang kita sepakati. Kalau selama ini kan kita punya yang namanya leadership culture, 7 leadership culture itu kan. Tetapi kan kadang anak-anak itu mengimbanginya sebagai sebuah perilaku itu masih kurang. Nah, harapannya dengan pembentukan keyakinan kelas dimulai dari induk terkecil kelas. Nah, itu bisa mereka punya keyakinan seperti itu. Nah, harapannya biasanya keyakinan itu tidak jauh-jauh dari visi sekolah atau potensi sekolah. Seperti itu. Jadi kalau kita punya visioner berarti dia harus punya tanggung jawab, bernalar kritis, misalnya kayak gitu. Kemandirian adalah mandiri di leadership culture kita. Nah, ini sudah sama, saya kita sebelum kelas. Kemudian nah sama ini sama seperti tadi kita lakukan sekarang. Nah, ini contoh ya. Contoh keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, ini bahasanya macam-macam. Jadi nggak harus yang baku seperti itu. Nah, ini dengan konsep berarti 4S atau 4 sepiak, misalnya gitu. Nah, ini kreativitas kualitas masing-masing nanti ketika membuat keyakinan kelas ini. Gitu. Soalnya kita kepinginnya itu nanti bukan cuma 2 kelas, harapannya setiap guru ini juga bisa. Tapi negatifnya adalah nanti anak akan bingung ketika terlalu banyak keyakinan yang dibuat oleh guru. Akhirnya kita sepakati keyakinan kelas dulu seperti itu. Jadi guru yang hadir ke dalam kelas harus menyepakati keyakinan kelas tersebut. Nah, ini ada yang tadi lebih panjang, tapi sebenarnya keyakinan kelas itu jangan pendek aja supaya mereka bisa ingat. Kalau seperti ini sebenarnya juga bagus. Cuman dia punya sub, misalnya kayak keyakinan kelas hormat. Nah, subnya itu apa? Jadi bahwa setiap orang penting untuk menghormati orang lain dan dihormati. Kalimat-kalimat ini mungkin bisa jadi kayak singkatan, misal HBD. Kamu masih ingat keyakinan HBD? PS, 4S, 3SD, 3S, 3S, SSB, misalnya gitu. Nah, akhirnya bisa jadi jargon ketika di kelas. 3S. Gitu, oke deh. Nah, ini terpenting ini adalah sebuah respon. Nah, ini 5 posisi kontrol ketika kita merespon perilaku anak. Nah, ini agak beda ya dengan keyakinan kelas kita masuk ke subtema baru, tetap dalam keinginan pembentukan budaya positif atau lingkungan positif. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Sebenarnya ada videonya, kita nanti tayangkan di YouTube. Nah, misalnya ini, ada contoh kasus. Arfi sering sekali bertengkar dengan teman-temannya, dia tidak jarang menggunakan kata kasar saat di kelas sehingga temannya merasa terganggu. Kira-kira kalau Anda sebagai guru apa yang dilakukan? Wah, pura-pura diingatkan. Dipanggil. Biasa disuruh Siapa yang dipanggil? Peraturannya. Tapi kalau satu orang itu ada yang Nah, pada kasus yang itu tadi, kita bisa memakai 5 jenis posisi kontrol. Nah, ini kita kebetulan punya teman yang sering melakukan ya, penghukum. Nah, di sini ada. Ya kan, dilakukan. Simpelnya adalah kalau anak salah ya dihukum. Kamu terlambat ya berarti kamu harus ini, kamu nggak bisa masuk kelas. Nah, itu hukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kira-kira kalau dari kalimatnya seperti apa? Cuma kok ya. Kan bangga kayak gitu. Nah, bisa kayak gitu kalimat seperti itu. Kalau kalimat sarkastik, Kamu bodoh. kalau itu Kasar sih.
nggak kasihan sama saya? Enggak. Kamu tahu nggak gaji kita berapa? Saya itu berasa. Nah, tapi kan ini jarang ya, karena nah yang sering ini ternyata ini salah ini juga pernah kita lakukan teman. Ternyata dalam posisi kontrol ini sebenarnya ada 5 posisi kontrol yang mungkin kita umum lakukan. Nanti ada yang paling baik di nomor 5. Cuman teman ini yang sering kita lakukan. Harapannya kalau kita menjadi teman itu harusnya akrab, bisa apa ya, bisa memahami mereka betul. Tapi yang terjadi adalah mereka tidak menghiraukan peraturan. Mereka akhirnya tidak apa ya, acuh terhadap keyakinan kelasnya. Nah, ada juga yang sebagai pengamat. Ini orang yang nggak mau ambil pusing ya. Biasanya kayak kalau sudah peraturan masuk dalam busuk, berarti hukumannya apa? Itu di nomor 4 kan biasanya sudah bisa juga. Kan pengamat. Siswanya lama kan Oh, pengamat. Ya, pengamat ini pokoknya ada peraturan. Beliaunya itu hanya melihat peraturannya seperti apa, tanpa ada timbal balik setelahnya. Nah, ini nomor 5, ini fungsi paling utama yang diharapkan. Tapi pembelajaran pasti sulit, tapi kita berusaha untuk menjadi manajer. Bedanya dengan keempat yang lain adalah respon setelahnya. Jadi ibaratnya seperti ini. Kalimat-kalimatnya yang dipakai adalah positif ya. Misal kalau tadi di penghukum, kamu kan salah begini. Nah biasanya timbal baliknya itu nggak ada. Setelahnya ya udah ditinggal aja. Nah kalau di manajer, kira-kira yang kamu lakukan ini apa? Kayak gitu. Keyakinan kelas, mungkin keyakinan apakah benar kamu tipe orang yang memang tidak disiplin. Kira-kira memang kamu orang yang apa ya, hidup seperti itu tak kira-kira. Nah, kayak gitu. Ditanyakan kepada kembali ke dirinya. Poin pentingnya itu kalau itu berubah itu masalah itu. Nah, di manajer itu ada lanjutannya. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan? Nah, kita mau manage-nya, kita mengarahkannya ke arah situ. Gitu. Oke, next. Nah, ini ada contoh. Di antara 5 posisi kontrol. Nah, ini. Di antara 5 posisi kontrol, kira-kira yang mana? Kalimat pertama, sampai kapanpun kamu tidak akan menjadi orang yang berhasil. Rasa bersalah. Nah, kita kunci dulu, nanti ada jawaban. Jika masih belum mengerti, nanti saya bantu. teman. Nah, teman ini. Karena nanti saya bantu. Pembantunya Harusnya dia mengarahkan. Jadi temannya pembantu. Iya. Hasilnya teman itu bagus, cuma dia tidak membangun karakternya. Akhirnya dia kayak bergantung. Jika tidak bisa menjawab pertanyaan ini, maka tidak boleh makan. Kenapa? Pengamat tuh. Karena sudah ada peraturannya. Nah ini, saya merasa kecewa dengan hari ini. Rasa salah. Membuat rasa bersalah. Nah, peraturannya apa? Jelas ya. Pengamat. Apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Nah ini baru manajer. Nah sebenarnya itu bedanya itu di kalimat ini. Setelahnya kita bisa sebenarnya kita mungkin bisa jadi teman, tapi kalimat ini penting harus bisa dilakukan juga. Bisa dilakukan nggak? Saya pengamat dulu. Pengamat. Iya. Pengamat penting. Masalahnya apa? Iya. Jadi misal pengamat itu hanya nggak boleh pusing. Masalahnya kayak kalau sudah ditetapkan peraturannya A, berarti A. Kalau kamu terlambat sekolah maka kamu nggak boleh masuk kelas. Ya udah akan dilaksanakan seperti itu. Tapi tidak ada kayak kira-kira nanti supaya kamu tidak terlambat bagaimana? Tidak ada itu. Orang yang nggak mau ambil repot lah, biasanya kayak disesuaikan juga. Gitu. Efisien itu kan dulu, koyo. Oke. Next. Iya. Nah, ayo sekarang bisa merefleksi dirinya masing-masing. Kira-kira ada di poin nomor berapa? Ada sekarang 5. Oh, ya. Yang 3, ada yang 1, ada yang 5. Manajer. Saya ada yang 5 ya. Saya tidak melihat. Saya manajer. Tapi ini bukan tingkatan ya. Ini hanya nomor. Harapannya yang terjadi itu nomor 5, tapi ini bukan tingkatan. Saya nomor 4. Meskipun saya sering menjadi nomor 3. Tapi itu yang saya lakukan. Karena kalau 1, 2 orang 3, orang 1, 2. Nak gua gue loh. Loh, ini kan hukumnya 1, 2.
penghukumnya, bukan kalimat kamu salah kamu tidak bisa balik. Hanya ditanyakan, kira-kira benar nggak perilakumu yang seperti ini itu benar-benar keyakinan dirimu? Benar. Pertanyaannya Jawab dulu nih. kamu dilakukan berapa kali? Kira-kira menurut kamu saya kamu nggak? Oke, next. Nah, ini segitiga restitusi. Oh, ini. Wah ini nanti aku tak jawab. Nah, ini. Tapi aku lali. Pokoknya gambarnya kamu terus. Ini ya. Sekali segitiga kok. Nah, ini tahapan terakhir. Masih terus madap. Ini adalah puncak dari pembahasan kita hari ini. Madap. Jadi harapannya ketika kita Kok kantor banget tuh. Tapi terus madap. Itu tok cara. merespon perilaku anak, misal melanggar ya, jadi ada anak melanggar. Ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, kalau ini tadi biasanya ini data yang salah dan menanyakan keyakinan. Bisa ada contoh pernyataannya. Gitu. Tapi ada rancu, tidak semua bisa disampaikan dengan seperti ini. Gitu. Misal anaknya ketahuan mencuri, bapak dulu juga pernah seperti itu, nggak bisa. Bapak dulu juga pernah mencuri, nggak bisa. Itu kan menstabilkan identitas kan, nggak boleh. Jadi harus disesuaikan dulu dengan situasinya. Harapannya anak-anak ini akhirnya bisa mengerti gitu. Meyakini kalau ternyata salah itu nggak apa-apa. Kita harus perbaiki itu. betul, akhirnya kita perlu melakukan perbaikan. Intinya di situ. Langsungnya bahasanya mau tahu bela family orang itu. Tidak bisa. Bapak dulu pernah seperti itu. Nggak bisa. Yang terpenting ada di part yang ini. Nah, misal kan kita insya Allah kan nggak punya anak-anak yang pengen jadi berandalan, preman kan gitu kan. Tapi mereka merasa Iya, merasa seperti itu karena situasi, karena keadaan itu kembali ke kebutuhan yang tadi, yaitu akan pengakuan. Kamu saya Pemasaran. mengajari ini. Nah ini kalimat magic kalau menurut saya. tolong. Kira-kira kamu benar nggak orang yang suka datang terlambat? Enggak Ustadz sebenarnya. Tapi saya sulit bangun pagi, misalnya gitu. Enggak ada banget. Ini kalimatnya juga sama. Nah, Karena kamu lagi. itu yang membedakan 4 posisi kontrol tadi kalau menurut kami ya ini ada kalimat inah. Ini sebenarnya kayak apa? Maksa ya, saya lebih suka kalimat yang ini. Kamu ingin saya menjadi, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu menunjukkan kalau agama kamu apa kamu dengan keyakinan. Keyakinannya bukan keyakinan orang yang itu ya. Lahir pas musik behavior ya. Tapi kan teori eksisten di behavior itu. Jok Ya, apa kondisinya itu? kita tahu mungkin transisi yang biasa kita lakukan itu akan sangat sulit untuk berubah seperti ini. Tapi kita mencoba untuk melakukan ini di kelas. Nah, lagi-lagi lingkup terkecil ada kelas. Jadi harapannya ketika nanti kita SWM mungkin ada laporan Pak sudah mengalami proses ini, sudah ada gini terus responnya seperti apa. Pasti nanti akan ada yang kita coba, kita ubah, kita coba lagi ubah. Tidak apa-apa, tapi yang penting kita kan insya Allah sepakat dengan ini. Berarti harapan SBM ini lebih soft dan penanganan lebih soft lagi. Kalau soft tidak lebih kepada mereka paham konsekuensinya dan setelahnya mereka tahu harus berbuat apa. Hukumannya tetap tapi mengingatkan. Bukan hukuman, konsekuensi. Ini kan orang yang pada zaman behavior. Ya, Haram kata-kata hukuman ini. Tolong. ayo. Coba kira-kira ada pertanyaan mungkin. Nah, jadi ada 2 ya. Ini yang akan kita lakukan keseharian, mencoba ke anak-anak untuk melakukan di konstitusi. Nanti jadwal masuk kelas akan kita samakan dengan ini apa nggak salah apel kita lakukan. Keyakinan pas apa yang beratas pada Islam. Beribadah dong, tetap Tuhan. Kayaknya nanti dibagi juga. Iya. Balik. Nah, ini juga enaknya kalau kita lakukan pertanggungjawaban kita terhadap orang tua juga akan lebih mudah. Ayo kita lakukan restitusi. Karena sudah melakukan restitusi. Kalau presentasi
Ya, jadi nanti kita akan lakukan sesi yang berikutnya di SDM. Nanti itu keyakinan kelas, hasil dari keyakinan kelas masing-masing kelas. Mungkin ada pertanyaan. Apa? Berarti kalau pendapat-pendapat ini sebenarnya memantik kesadaran mereka sendiri ya. Betul sekali. Terus nanti kan misalkan gini Pak, kayak misalkan ya respon anak mungkin akan sangat berbeda sekali loh. Misalkan ada salah satu anak itu yang misalkan ditanya kamu ini belajarnya kayak gimana? Ternyata dia malah menjawabnya saya nggak tahu. Saya tahu akhirnya jawabannya itu tidak memberikan jawaban. Nah itu Ya, berkelanjutannya itu bagaimana? makanya kita kan bisa melihat dari tes teori kebutuhan. Nah, bisa pernah sering dilakukan sama wali kelas kita. Itu kan misal anaknya dijadikan ketua, gitu ya. Terus kesiswaan itu acuannya buat tidak Betul. ikut seleksi kelas. Ini cuma coba dilakukan sebelum dilakukan hukuman. Jadi tetap hukumannya berlaku. Cuma kita coba tambah ini dulu sebentar. Ya nggak langsung ke hukuman. Ya, Kita coba. Siapa orang sabar yang bakal mau melakukan hal itu? Nah itu kita coba mulai dari itu ya itu juga bisa diulang hasilnya. Lama kita ya diferensiasi ya. Ono ini ada beberapa anak itu yang jangan masalah disuruh mikir gitu. Mereka itu untuk menanggapi hal-hal yang sifatnya sederhana. Pertanyaannya seperti itu mereka tuh loading gitu. Betul. Betul. Harus sampai ke arah apa kita tuh menggunakan seperti question tadi itu ya kita kayak misalnya yang tadi itu konsep-konsep kebijakan atau kebajikan universal tadi itu. Nah, Ya, betul. Nah, itu bisa menggunakan hal yang paling simpel. Bisa menggunakan hal yang paling simpel dilakukan. Seperti apa? Yang biasanya dilakukan di rumah. Tapi pasti yang dilakukan di rumah biasanya ada positif dan negatif kan ya. Nah, itu kita bisa memverifikasi yang itu sedikit. Yang ini loh. Validasi tindakan yang salah. Jadi dia akhirnya dia tahu benar salahnya. Bisa kayak gini. Di rumah memang kalau kamu di rumah itu kan salah sembarangan buat diam saja. Nah, bisa kayak gitu. Bisa pakai pendekatannya gini. Iya perasaan di rumah gak diapa-apain. Tapi kira-kira kamu pernah nggak menanyakan hal itu di temanmu? Apakah benar memang itu seperti hanya orang umum lakukan? Nah, masalahnya itu kan, nah sekali lagi ya, kalau misalnya kita mengacunya ke kebajikan, nilai kebajikan universal tadi itu, konsepnya itu nggak sedikit, menurut saya ya, di sini itu aneh. Contoh gini, anak-anak itu mempunyai keyakinan, mereka itu nggak apa-apa buang sampah sembarangan di dosa itu adalah hal yang sifatnya ya kan normalisasi. Sedangkan itu kalau saya ditanyakan emangnya gimana? Emangnya bilang itu salah. Nah terus apa namanya kalau misalnya mereka mendapatkan afirmasi seperti itu dari teman-temannya itu lingkungan sekitarnya kan akhirnya kita yang dianggap nggak normal terus. Iya betul. Nah, makanya kepengennya di kurikulum Merdeka ini melakukan ini lewat jalur pendidikan ada menormalkan lagi sesuatu yang memang normal, bukan menormalkan sesuatu yang salah. Makanya dimulai dari keyakinan karena kita nanti akhirnya selama ini mungkin doktrinasi itu kayak buanglah sampah pada tempatnya, bukan berdasarkan memang seharusnya sampah itu dibuang di tempat sampah, bukan kayak gitu. Nah, misalnya contoh yang itu tadi ini saya nak cari kalian menghubungnya dengan psikologi juga. Ternyata kemungkinan dia itu dulu sama Jepang. Contoh sederhana bukan. Oke teman-teman, terima kasih kita akan melakukan dua sesi pembukaan. Ya, terima kasih. Insya Allah kita akan coba terapkan ini di kelas. Makanya terima kasih sekali kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ada